Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini, yuk kita coba main peran. Anggap saya mentor Anda, dan kita sama-sama akan belajar cara membaca kesehatan sebuah perusahaan hanya dari laporan keuangannya. Anggap saja ini sesi mentoring 1 lawan 1 antara kita ya. Coba deh bayangin, Anda lagi iseng lihat-lihat market, nemu satu saham yang kelihatannya menarik. Apa yang biasanya Anda lakukan pertama kali? Langsung cek grafiknya yang lagi ijo-ijo? Atau mungkin hanya temen yang katanya udah cuan duluan? Nah hari ini kita akan belajar langkah yang jauh lebih fundamental dan pastinya lebih bisa diandalkan. Dan untuk latihan kita kali ini, kita akan langsung bedah laporan keuangan beneran. Kita pakai laporan tahunan 2025 dari PT Graha Prima Mentari atau yang kode sahamnya JRPM. Ini bakal jadi studi kasus kita, biar kita bisa langsung praktek dan paham angka-angka di baliknya. Oke, bayangkan laporan keuangannya sekarang udah ada di depan kita. Tebal, isinya angka semua. Pertanyaan paling pertama dan paling penting, dari mana kita harus mulai? Jawabannya sebetulnya simpel. Kita mulai dari mesin uangnya. Kita harus cek dulu, ini perusahaan beneran menghasilkan untung atau enggak dari bisnis utamanya. Ini pemeriksaan paling dasar, paling krusial. Wajib. Nah, begitu kita buka, langsung kelihatan kabar baik nih. Total penjualan atau omset GRPM berhasil naik dari sekitar 705 miliar rupiah di tahun 2024 jadi lebih dari 754 miliar rupiah di 2025. Ini sinyal positif pertama, artinya produk atau jasanya masih diminati pasar. Kelihatan solid pertumbuhannya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti di situ. Penjualan naik itu keren. Tapi pertanyaan kritis berikutnya adalah, apakah keuntungan bersih yang masuk ke kantong perusahaan juga ikut naik? Nah, ini nih pertanyaan yang membedakan analis pemula sama yang sudah lebih jeli. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Ada teka-teki kecil. Walaupun penjualannya naik, laba bersihnya justru turun tipis. Dari 4,78 miliar jadi 4,35 miliar rupiah. Loh, kok bisa? Omset lebih gede, tapi untung yang didapat malah lebih sedikit. Aneh kan? Yuk kita jadi detektif sebentar. Tabel sederhana ini ngasih kita petunjuk utama. Coba perhatikan baris kedua, beban pokok penjualan. Angka ini yang intinya adalah biaya langsung buat bikin barang atau jasa yang dijual, naiknya ternyata lebih kencang daripada kenaikan penjualannya sendiri. Nah, inilah biang keroknya. Inilah yang memakan laba kotornya. Dan akhirnya setelah dikurangi beban-beban lain, laba bersihnya jadi ikut turun. Oke, mesin uangnya udah kita cek. Pemeriksaan kedua, mari kita lihat fondasinya. Seberapa kokoh sih struktur keuangan perusahaan ini? Apakah dia berdiri di atas tanah yang solid atau jangan-jangan pasir? Fondasi perusahaan ini bisa kita lihat di dalam dokumen yang namanya neraca keuangan atau balance sheet. Biar gampang, anggap aja ini kayak hasil medical check-up keuangan. Neraca ini nunjukin semua yang dimiliki perusahaan. Itu namanya aset. Dan semua utangnya yang disebut liabilitas. Nah, gambar ini bikin semuanya jadi gampang dilihat. Total aset perusahaan ini ada 185,6 miliar rupiah. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Ternyata, sumbernya hampir separuh dari utang atau liabilitas dan separuhnya lagi dari modal sendiri atau ekuitas. Perbandingan yang hampir 50/50 ini nunjukin struktur yang cukup seimbang. Artinya, perusahaan nggak terlalu ngandelin utang. Ini pertanda bagus, pertanda stabilitas. Dan inilah penampakan aslinya, foto ronsen keuangan GRPM. Kelihatan rumit ya? Tenang, kita nggak perlu baca setiap barisnya kok. Tujuannya cuma buat nunjukin ke Anda bahwa analisis kita ini dasarnya data beneran, bukan ngarang-ngarang. Baik, mesin uang sudah kita cek, fondasinya juga sudah kita periksa. Langkah ketiga sekaligus langkah terakhir dalam pemeriksaan dasar kita adalah membedah dari mana persisnya uang perusahaan ini datang. Tadi kita lihat, total penjualannya 754 miliar. Tapi sebagai investor, kita harus nanya lebih dalam lagi. 754 miliar itu hasil dari jualan apa aja sih? Grafik ini menjawab pertanyaan kita dengan sangat jelas. Mayoritas atau sebagian besar pendapatan GRPM itu datang dari penjualan produk. Pendapatan dari jasa cuma porsi kecil. Ini penting banget, karena ini memberitahu kita bahwa GRPM ini intinya adalah perusahaan produk. Kenapa penting? Karena resiko dan margin keuntungan bisnis produk itu bisa beda banget sama bisnis jasa. Oke, sesi medical check-up singkat kita udah selesai.
Kita udah periksa 3 area vital dari kesehatan keuangan JRPM. Sekarang waktunya kita sebagai dokter untuk membuat diagnosis awal. Jadi ini dia rangkuman diagnosis kita. 1. Penjualan tumbuh, bagus, tapi laba turun tipis. 2. Beban pokok penjualan, ini jadi tersangka utama. Jadi ini harus kita pantau terus ke depannya. 3. Fondasi keuangannya kokoh, aman. Dan 4. Bisnisnya sangat bergantung pada penjualan produk. Seluruh proses yang barusan kita lalui ini mengingatkan saya pada satu kutipan keren dari Benjamin Franklin. Investasi dalam pengetahuan selalu memberikan bunga terbaik. Kemampuan untuk melakukan analisis dasar seperti ini itu jauh lebih berharga daripada sekedar dapat bocoran saham tanpa tahu alasannya kan? Nah, sekarang Anda sudah punya kerangka dasarnya untuk membaca sebuah perusahaan. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda. Setelah tahu semua ini, kira-kira informasi apa lagi yang menurut Anda perlu digali lebih dalam sebelum benar-benar yakin untuk investasi? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi langkah selanjutnya dalam perjalanan investasi Anda.